Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Ngobrolin Demokrasi. Podcast persembahan dari Bawaslu Kota Jambi yang akan membahas isu-isu demokrasi bukan hanya di Jambi, tapi juga fenomena secara nasional. Sahabat Bawaslu, beberapa waktu lalu MK mengeluarkan putusan nomor 104 garis miring PUU strip 23 garis miring 2025 yang mengatur bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dalam pilkada bersifat mengikat. Artinya rekomendasi Bawaslu tidak lagi harus menunggu kajian dari KPU untuk ditindaklanjuti. Dan putusan ini cukup menarik untuk kita bahas, dan ini merupakan tema yang akan kita bahas pada podcast Ngobrol Demokrasi pada hari ini. Dan untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jambi, Bang Hajairin. Langsung kita sapa. Halo Bang. Halo, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa. Aktivitas akhir-akhirnya apa nih Bang? Aktivitas tentunya Bawaslu dalam melaksanakan program non tahapan sesuai yang telah disusun sebelumnya atas arahan Bawaslu RI juga telah menyusun beberapa kegiatan non tahapan seperti sosialisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, ya termasuk media edukatif terhadap masyarakat, salah satunya yang kita lakukan pada podcast pada hari ini. Nah, Bang, tema kita hari ini terkait dengan putusan MK terbaru yang terakhir Siap. terkait dengan rekomendasi Bawaslu yang dianggap harus sebagai putusan yang mengikat. Nah, kalau menurut Abang nih sebagai koordinator hukum nih terkait dengan putusan MK tersebut, seberapa penting makna yang diputuskan MK ini kalau melihat dari pengalaman pelanggaran administrasi yang ditangani oleh Bawaslu? Sebenarnya sebelum sampai pada tahap substansi dari 104 ini, jadi perlu kita ketahui apa yang melatar belakangi sehingga Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan putusan tentunya dari beberapa penggugat yang menggugat beberapa pasal, terutama pasal 139 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Itu MK menilai adanya ketidakkeseimbangan hukum. Artinya beda perlakuan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan proses pelanggaran administrasi pada tahapan Pileg Pilpres yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan mengeluarkan rekomendasi kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Nah, di sini MK ya, melatar belakangnya ada ketidaksamaan kewenangan. Pertama, kalau pada tahapan Pileg Pilpres, induknya Undang-Undang 7, itu setiap pelanggaran administrasi itu KPU Bawaslu akan melakukan finalnya, outputnya itu adalah berupa putusan. Iya. Nah, putusan ini kan bisa melalui sidang adjudikasi, sebelumnya melalui mediasi gitu kan. Nah, tetapi ketika tahapan pemilu kada di Undang-Undang 10 itu Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi. Jadi tidak melalui putusan dalam hal adanya dugaan pelanggaran atau pelanggaran administrasi yang diadukan beberapa pihak kepada Bawaslu. Sebagai outputnya Bawaslu mengeluarkan rekomendasi. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda inilah sehingga MK menilai ini harus ada perlakuan yang sama. Artinya ketika di dalam pelaksanaan tahapan pemilu Undang-Undang 7 itu harus berupa putusan, di pelaksanaan tahapan Pilkada di Undang-Undang 10 harusnya itu putusan rekomendasi Bawaslu juga bukan bersifat rekomendasi tapi setara putusan. Nah, jadi lahir putusan 104 ini melatar belakangi ada demi keseimbangan hukum dan penyamaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu, untuk menangani setiap pelanggaran administrasi. Artinya memang di sebelum putusan MK ini ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian antara penanganan pelanggaran administratif di pemilu dan juga pilkada. Betul. Dan ini
cukup mungkin putusan ini memperkuat posisi Bawaslu di pilkada nih, Bang. Iya, Bawaslu sesuai dengan kewenangannya, artinya dapat melakukan setiap pengawasan pelaksanaan baik itu tahapan pemilu maupun tahapan pilkada, juga sebagai para pihak dalam hal ini peserta pemilu atau masyarakat itu menyandingkan menerapkan harapannya kepada Bawaslu sebagai ya lembaga peradilan pemilu ya, tapi saya tanda kutip peradilan pemilu dalam hal administrasi. Jadi dalam konteks administrasi, kewenangan Bawaslu itu final and binding, dia mengikat, final dan mengikat. Beda dengan pelanggaran pidana, istilahnya melalui sentra gakumdu gitu kan, atau pelanggaran hasil, bukan pelanggaran hasil, sengketa hasil misalnya di Mahkamah Konstitusi, misalnya sengketa etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tapi di Bawaslu itu bersifat final mengikat untuk putusan pelanggaran administrasi. Nah, makanya kaitannya apa yang ditanyakan tadi, apakah ini bertambah kewenangan, sebenarnya ya harus kita jawab memang ini bertambahnya tanggung jawab. Ya. Bertambahnya tanggung jawab Bawaslu dalam mengeluarkan putusan administrasi bersifat final dan mengikat gitu. Tapi kalau berdasarkan kalau menurut Abang idealnya seperti apa? Apakah memang putusan MK ini sudah ideal kita menjadi seperti lembaga peradilan di pemilu atau memang ada yang lebih ideal lagi nih, Bang? Jadi gini, sebenarnya waktu sebelum keluar keputusan 104 itu, misalnya saya coba mengelaborasi, waktu hanya sebatas rekomendasi, sebenarnya rekomendasi itu adalah menjadi hal yang wajib untuk ditindaklanjuti. Ya. Katakanlah ilustrasi, misalnya dalam hal pendaftaran pasangan calon kepala daerah, saya ambil sebuah case. Misalnya katakanlah ketika pendaftaran, tentunya kita mengawasi proses pendaftaran tersebut. Bukan hanya proses pendaftaran, tapi juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap bakal pasangan calon. Nah, tentunya Bawaslu juga melihat sejauh mana syarat-syarat calon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Nah, katakanlah ada syarat calon yang kita nilai, misalnya itu dalam tanda kutip harus diverifikasi. Nah, ketika hasil verifikasi kita itu menjadi hal temuan, katakanlah. Ini kan ujungnya kan administrasi, karena administrasi itu ketidaksesuaian mekanisme, tata cara, dan prosedur. Nah, jadi dia ruang lingkup administrasi cukup luas. Nah, kembali kepada konteks pendaftaran bakal pasangan calon misalnya, itu ada hal yang hasil analisis kita, hasil kajian kita, misalnya ditemukan ada beberapa hal yang tidak memenuhi mekanisme, tata cara yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita mengeluarkan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu sebenarnya sudah cukup kuat, artinya KPU punya kewajiban untuk menindaklanjutin rekomendasi tersebut. Nah, tapi sebelum putusan 104 ini keluar, itu KPU akan menelaah atau mengkaji lebih dulu hasil rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Nah, kajian dari KPU terhadap rekomendasi itu dapat dimaknai sebagai langkah tindak lanjut. Nah, kalau di dalam frasa rekomendasi putusan 104 ini, dia dimaknai putusan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya frasa memeriksa dan memutus, jadi KPU harus menindaklanjuti ini tanpa harus mengkoreksi atau mengkomplain katakanlah untuk melakukan tindak lanjut dari hasil rekomendasi yang sama nantinya seperti putusan. Jadi memang KPU setelah ada putusan 104 ini, KPU mau tidak mau memang harus melaksanakan putusan tersebut. Iya, demi undang-undang dan demi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi nanti ini kan akan menjadi embrio, salah satu embrio pasal yang akan dimasukkan ke dalam salah satu revisi undang-undang pemilu yang akan datang. Jadi informasi itu undang-undang pilkada, undang-undang pemilu itu akan menjadi satu yang menjadi kitab undang-undang pemilu
Tapi kita tunggu saja itu wilayah pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dengan pemerintah. Tapi poinnya, beberapa putusan ini akan dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut, sama seperti isu pemisahan pemilu lokal dengan pemilu nasional. Oke. Bang, kalau kita berbicara di Pilkada 2024 kemarin, Iya. ini dengan putusan terbaru tentu berbeda pula nanti penanganan pelanggaran. Nah, kalau kita berbicara di 2024 dengan aturan yang lama, pernah nggak Bawaslu mengeluarkan rekomendasi atas dugaan pelanggaran administrasi, tetapi justru tidak ditindaklanjuti atau diperiksa ulang oleh KPU? Kalau pertanyaannya pernahkah Bawaslu melakukan rekomendasi, tentu pernah. Tapi kalau pertanyaan apakah KPU tidak menindaklanjuti, ya tidak pernah gitu kan. Artinya KPU selaku lembaga pelaksana teknis tentu juga patuh dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui, rekomendasi itu ketika tidak ditindaklanjuti oleh KPU itu dapat dimaknai sebagai pelanggaran. Jadi artinya kita dapat memberikan sanksi tertulis, teguran lisan kepada KPU ketika KPU tanpa alasan yang jelas misalnya tidak menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Nah, kalaulah ada pihak lain misalnya yang menilai kenapa KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, bisa saja KPU dimaknai tidak profesional atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana undang-undang. Ini bisa dibawa ke ranah etik misalnya atau segala macam. Tapi di mana sisi Bawaslu, tentunya sisi Bawaslu rekomendasi ini dalam tanda kutip juga harus sesuai mekanisme, sesuai prosedur, dan juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena ketika rekomendasi ini keluar, katakanlah substansi dari rekomendasi ini salah, hasil kajian, tentu itu bisa menjadi bumerang. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu pernah, tetapi ya alhamdulillah sejauh ini KPU, Bawaslu di tingkat Kota Jambi masih mengedepankan komunikasi yang lebih cair. Sehingga ya malah kita sebelum dikeluarkan rekomendasi, kita ada duduk diskusi bahwasanya kami akan melakukan sebuah kajian terhadap hal ini dan mungkin finalnya nanti akan dikeluarkan rekomendasi. Jadi informasi seperti ini kita nilai perlu karena untuk biar pelaksanaan tahapan pemilu atau pilkada itu dapat berlangsung atau bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Masih ingat nggak Pak, berapa jumlah rekomendasi yang kita berikan? Kalau rekomendasi nanti kita lengkapi karena kebenaran nggak bawa data dari di sekretariat nanti. Tapi yang jelas itu yang saya ingat di tahapan pungut hitung. Jadi di pungut hitung waktu itu di Kecamatan Alam Barajo, TPS-nya TPS lupa, saya di Kelurahan Kenali Besar. Itu ketika di lapangan, itu petugas Panwascam kita itu menemukan seseorang yang beralamat di luar Kota Jambi tapi menggunakan hak pilih di Kota Jambi. Ini kan keliru nih, secara mekanisme, tata cara, dan prosedurnya salah. Terus kita lengkapin alat bukti, kita klarifikasi, terus kita lakukan kajian, kita lihat pasal mana yang dilanggar, sementara fakta di lapangannya kita ambil informasi selengkap-lengkapnya, kemudian kita klarifikasi beberapa pihak yang terkait, akhirnya kita keluarkan sebuah rekomendasi. Nah, itu saya kaitannya tadi, tidak mungkin KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi, karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Jambi, tentunya rekomendasi yang lahir dari proses, mekanisme, dan tata cara memang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Ya, termasuk masalah pendaftaran calon kemarin yang saya singgung tadi. Jadi kita melihat ada salah satu syarat bakal pasangan calon waktu itu mungkin sedikit off the record. Artinya salah satu syarat itu kita nilai keabsahannya meragukan. Artinya misalnya ilustrasi itu yang mengeluarkan keterangan pilot apakah PN ataukah peradilan tata niaga gitu kan. Jadi seseorang kan harus dinyatakan tidak pilot gitu kan. Nah, yang mengeluarkan itu adalah lembaga peradilan. Nah, yang mengeluarkan lembaga peradilan ini bisa peradilan negeri atau peradilan niaga gitu kan. Harusnya peradilan niaga, tapi ini dikeluarkan
Nah, itu yang kita tindak lanjuti, kita rekomendasikan, akhirnya hasil rekomendasi kita faktual bersama-sama, kita klarifikasi ke pengadilan tersebut, akhirnya terkonfirmasi bahwasanya memang benar pengadilan ini mengeluarkan dan memang ini sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwasanya dapat mengeluarkan pengadilan surat keterangan kepilotan kepada salah satu pasangan calon. Nah, artinya seperti itu. Fakta, administrasi, kajian, lahirlah sebuah rekomendasi kepada KPU. Bawaslu selaku the guardian of democracy gitu kan. Jadi penjaga demokrasi itu memang punya kewenangan dan juga punya tanggung jawab. Tentu Bawaslu selalu mengedepankan proses yang terbuka, bahwa demokrasi yang baik ini bisa melahirkan sebuah pemerintahan yang baik dan pada goalsnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.